Shalom Pak Bu. Semua dalam keadaan baik Pak Bu ya. Ya, untuk penyerahan anak nanti di terakhir aja ya. Buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir, ya selamat datang di dalam keluarga besar Sam 21 Church di Pontianak. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Biasanya staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Terlebih juga kami ingin ambil bagian jikalau Bapak Ibu punya pergumulan ya. Dan buat Bapak Ibu yang merindukan doa, ya pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik, kami akan doakan juga. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah, pastikan kita semua sudah punya perjamuan. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada 2 sesi, ini karena pagi sore. Saya akan berbicara di sini. Tujuan saya berbicara di sini adalah mendorong Bapak Ibu untuk mempraktekkan di rumah. Karena kita tidak punya waktu yang cukup panjang, hanya 1 jam. Dan sekarang waktu kita tinggal setengah jam. Biasanya saya malah pakainya agak kelebihan. Saya biasanya itu punya kerinduan ada beberapa saat buat kita itu bisa praktek ya di dalam komunitas begini. Ya kita tahu bahwa ada aturan-aturan secara protokol yang memang kita tidak mau melanggar. Ya, jadi maafkan kami, kadang-kadang kita keburu-buru begitu ya. Nah, kita tahu bahwa apalagi hari-hari ini semakin diperketat. Ya, bahkan kalau tidak salah Kalimantan Barat sudah masuk protokol PKM kalau tidak salah ya. Ya itu doa saja apa yang harus kita persiapkan. Baik. Mungkin firman Tuhan hari ini juga bisa membekali kita, ya saya gunakan istilah mungkin bisa membekali kita bagi Anda yang mungkin dalam kondisi tidak terlalu bermasalah, tapi kita sedang menghadapi yang namanya pandemi ya COVID-19. Nah jadi firman hari ini minimal bisa membuka suatu pemahaman baru, mencerahkan. Kita baca dulu Alkitab. Iya. Oke. Lukas pasal ke-7, ini cukup panjang, saya bacakan aja. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ya, ayat ketiga ya. Ialah engkau tolong, ayat kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat keenam, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, nanti saya akan jelaskan mengapa. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Kalau baca direnungkan di rumah, bagus sekali, keren firman Tuhannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak, ia mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Dan kata lain apa? Sudah sembuh. Jadi kalau Alkitab katakan bahwa hambanya sehat kembali, tadinya tidak sehat. Saya kira pelajaran ini bisa kita jadikan sebagai acuan buat kita. Kata sehatnya mungkin buat kita semua sehat. Sehatnya apa? Mungkin sehat jasmani. Suatu survei membuktikan bahwa hari ini ditemukan 90% manusia di tengah kehidupan ini mengalami sakit. Yang sakit apa? Mentalnya. Bahkan 10 dikumpulkan untuk dites, ditemukan 11 yang mengalami sakit mental.
10 dikumpulkan, 11 ditemukan sakit. Termasuk yang ngetes juga sakit. Dan termasuk yang lagi bicara dan yang punya, barangkali kita punya masalah dengan mental. Itulah sebabnya kita perlu untuk periksa mental kita. Karena mental kita itulah yang menentukan kemana arah hidup kita. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang Tuhan sendiri katakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Tetap tema kita tahunan. Ayat yang ke-7 saya bacakan, pas ayat ke-8 saya bacakan. Dikatakan demikian. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jikalau aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi kepada seorang lagi. Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dan ayat 9-nya berkata demikian. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, dan ini menjadi tema kita. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jikalau kalimat ini datang kepada kita, kira-kira apa lagi yang jadi persoalan hidup kita? Halo, Pak Bu, saya mau bertanya. Jikalau ayat ini, kalimat ini datang kepada kita, kira-kira apa lagi yang menjadi perumunan kita? Harusnya kita berkata tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bilang, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Kalau Tuhan berkata demikian, pasti ada alasannya. Bukankah kita berkata bahwa hanya imanlah yang menyembuhkan? Nah, menjadi topik iman yang menyembuhkan adalah iman standar keilahian. Bukan iman biasa-biasa. Beberapa waktu ini saya seringkali mengikuti webinar, seminar-seminar yang non-Kristen. Saya hanya mau menambah wawasan. Salah satu seminar seringkali berbicara tentang alam roh. Tuh, karena dulu saya juga belajar jadi orang Kristen, sekolah pendeta, kami juga belajar alam roh. Tetapi saya bukan mempelajari rohnya, memang kita melarang kita belajar tentang roh. Tapi saya mau tahu cara bagaimana mereka menggali sumber-sumber spiritual. Sementara kita orang Kristen diajarkan bukan lagi masuk ke alam roh. Di alam semesta yang penuh rahasia ini, di dalamnya ada roh. Roh apa saja kalau Anda baca Alkitab? Acuan kita Alkitab, Pak. Alkitab jelas mengatakan ada roh manusia, ada roh dunia, ada roh Tuhan. Ya, ada roh manusia, ada roh Tuhan, ada roh dunia. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh-roh dunia. Lalu ada roh apa lagi selain daripada roh Tuhan? Kalau kita mengacu pada ada roh-roh dunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada para malaikat kalau kita mengacunya. Nah, roh dunia itulah bagi orang yang tidak percaya Tuhan dan mereka mempelajari cara bagaimana mengaksesnya. Ketika mereka memperoleh roh tersebut, roh itu menstimulasi hidup mereka dan untuk menjadikan kekuatan di dalam kehidupan ini. Dan itu dipercayai oleh beberapa orang yang memiliki pemahaman teologi yang cukup baik. Dan itu betul. Dan bahkan kelompok-kelompok ini dengan kekuatan spiritual yang disebut esoterisme menguasai dunia. Nah, karena sifat roh cenderung tuh bersaing, kompetitor, ambisi. Karena ambisi, maka bagaimana dia membuat sebuah persaingan dengan cara yang ambigu.
gak kelihatan, selalu bermuka dua. Sepertinya baik tapi di belakangnya itu tidak baik. Tujuannya apa? Kalau bersaing kepada Tuhan pasti tidak menang. Kita lihat sejarah Alkitab mencatat tentang Elia dengan para Baal. Dan situ memperlihatkan benar, setan tahu. Kita harus berpikir begini, setan tidak bekerja secara kesetanan. Setan bekerja di tengah kehidupan manusia. Siapa orangnya? Saya tidak bisa jelaskan siapa orangnya. Barangkali bisa ada di tengah-tengah kita juga. Kelihatannya memang itu. Tadi saya katakan ambigu aja. Kamu tidak bisa mendeteksi. Dan mereka punya ambisi. Tujuannya adalah mengacaukan kebenaran supaya kamu tidak mengerti kebenaran. Akibatnya kamu tidak bisa mengalami roh kebenaran yang menjadi Tuhanmu dan gurumu yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus setia. Nah, semuanya itu muaranya dari mind. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk belajar tentang bagaimana kita bertransformasi tentang mental kita. Seringkali saya menggunakan istilah namanya meta mind. Pak, Bu, kalau saja Bapak Ibu tidak mengerti, kalau Bapak Ibu mempunyai kerinduan untuk hidup menjadi saksi Tuhan dan bisa jadi berkat, saya kira Bapak Ibu bisa bertanya. Hadirkanlah jiwa Bapak Ibu di tengah-tengah diskusi. Itulah yang disebut mindfulness. Orang yang punya kesadaran yang penuh. Terkadang kita melakukan banyak kegiatan, tapi jiwa kita tidak tahu kemana-mana. Kita bisa nyanyi yang indah untuk Tuhan. Jiwa kita sibuk bergaya. Dan saya mau katakan kepada kita, terus terang saja, kita tidak sedang memuji Tuhan. Kita sedang memuji roh-roh dunia yang suka kita melakukan sesuatu bukan untuk dia, tapi untuk kepentingan. Maka firman Tuhan katakan, hindarilah engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, karena topik kita adalah iman tanda keilahian, saya ambil dari seorang perwira. Perwira punya masalah, bawahannya itu sakit, hambanya itu sakit. Lalu minta kepada orang Yahudi, minta suruh datang kepada Tuhan, minta Yesus datang. Tapi ketika Yesus tanpa kompromi di dalam dialog tadi bacaan kita, tanpa kompromi, aku datang. Masih kejauhan itu belum sampai ke rumah perwira itu memberitahukan lagi kepada hambanya, kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Dan memang inilah kesadaran manusia, itu penting sekali Pak Bu. Kalau kita tidak sadar siapa kita ini cenderung terus dibawa kepada keegoisan kita. Sadar siapa kita. Kita butuh Tuhan. Tapi kita juga penuh noda. Kita juga penuh kekurangan. Kita penuh dengan persoalan. Tuhan sesungguhnya tidak mau melihat apa yang ada di dalam dirimu. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana pengakuan kita terhadap diri kita yang membutuhkan pertolongan. Itu yang terpenting Pak Bu. Terkadang kita memang secara hidup butuh pertolongan Tuhan, tapi kita jadi ambigu. Sembunyikan semua itu, kelihatannya rohani, doa iya. Jiwanya gak hadir, gak sadar. Akibatnya pertolongan tidak datang, lalu menjadikan doa itu standar biasa-biasa. Jadi iman standar biasa, bukan iman standar keilahian. Pak Bu, kalau namanya iman tanda keilahian, ia bisa bawa kita ke surga. Karena kita katakan bahwa ke surga itu cuma hanya kasih karunia, tidak perlu PCR, tidak perlu pakai macam-macam. Saat waktu Anda hembuskan nafas, Anda sudah bersama dengan Tuhan.
Tapi modalnya apa? Iman. Jadi jangan karena kita bilang kasih karunia mati masuk surga. Saya kadang-kadang loh penghiburan itu saya ngeden loh, benar. Ya kadang-kadang kita juga menjadi orang hanya hibur aja. Saya percaya Bapak ini sudah dibaptis masuk surga. Entah dulu. Ya, saya juga tidak menghakimi dia masuk surga. Siapa tahu pada waktu menghembuskan nafas, Yesus 2 kalimat syahadat dia lakukan. Aku percaya engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Aku mengaku engkau mati untuk aku dan engkau bangkit. Tak selesai ya, mungkin itu. Ya ada anugerah. Tapi kalau terus dia menjadikan kekristenan secara bawah sadar, ya tiba-tiba mati. Siapa yang jemput? Saya juga tidak tahu. Iman standar keilahian, bukan iman standar agama. Paham Pak Bu ya? Nah, iman tanda keilahian yang dimiliki oleh perwira ini yang kita mau belajar. Iman tanda keilahian. Nah di sini nih. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, saya baca saya punya kalau ini terlalu jauh. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Coba renungan baik-baik Pak. Waktu saya lagi sampaikan ini firman Tuhan, ini yang dibaca itu firman Tuhan, coba hadir. Pikiran Bapak Ibu terus dengarkan. Renungkan. Kata Alkitab, kata mikirkan itu namanya syiah. Artinya apa? Fokus. Fokus apa yang sedang disampaikan. Sampai pada tingkat tertentu Anda akan merasakan apa yang kau fokuskan itu. Kenapa? Saya ambil contoh begini Pak Bu. Apa yang kita lihat, yang kita perhatikan, itu akan cenderung mempengaruhi mindset kita. Mempengaruhi seluruh komponen otak kita. Itu penglihatan secara retina. Ya, retina itu artinya secara kasat mata kita. Tapi kalau kita mau masuk ke alam roh, jadi gini, kalau kamu memandang secara retina, ya kalau tidak salah saya sebut ya, retina itu kan dari mata kita melihat, kita bisa capture, kita bisa tangkap itu gambar. Yang kita lihat semua yang jelas, yang nyata. Dan itu namanya pengetahuan. Kita lihat, kita tahu. Ya, itu alam natural saja. Tapi ada satu bagian kita bisa lihat, nah metamind itu beda. Metamind itu kita melihat bukan dengan retina, tapi namanya reticular activa system. Itu namanya dianoia. Lihat dengan mata iman atau mata batin atau mata hati. Nah biasanya kan kita tutup mata supaya tidak diganggu oleh pandang kita. Nah waktu Anda tutup mata apa yang Anda lihat? Berarti RAS itu namanya, reticular activating system. Itu bekerja, itu dianoia. Namanya apa? Kita sedang meditation. Meditasi. Dalam bahasa Yunani itu meditate. Atau bahasa Inggris sama ya, meditation. Itu merenung. Kalau bahasa Ibrania itu disebut haga. Bukan haga, maaf. Itu namanya neshama. Jadi kita sedang membayangkan. Lebih indahnya kita menggunakan kata dianoia. Kita sedang merenungkan, sedang membayangkan, sedang menikmati. Sedang menikmati apa yang kita pikirkan tersebut. Nah itulah yang dikatakan bahwa berbeda kalau tadi kita melihat dengan mata jasmani, sifatnya itu adalah pengetahuan. Kalau kita melihat dengan mata iman, itu sifatnya supranatural, roh.
maka metamind kita berpikir ke alam supranatural. Dari situlah kita bisa berkomunikasi dengan alam roh. Siapa yang kita lihat? Nah, disinilah dikatakan oleh Alkitab yang dialami oleh perwira tersebut. Yang pertama kita lihat, perwira itu mendengar tentang Yesus. Kenapa? Dia mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak perlu Tuhan datang. Cukup saja Tuhan ngomong satu kata saja. Mengapa ia mempunyai keyakinan seperti itu? Karena dia sadar siapa dia. Lah aku ini seorang perwira, seorang hamba juga, atasku ada pimpinan, di bawahku juga ada orang. Ketika aku suruh lakukan, ya suruh lakukan. Nah, Tuhan guru atau Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Sakit penyakit semua di bawah nama Tuhan. Dari mana dia tahu? Ini dia. Ini terminologi saya. Perwira itu mendengar tentang Yesus karena dia amati Yesus. Maka itulah kalau kita duduk sini ibadah, coba fokuskan pikiran kita itu Yesus. Itu Yesus di mana? Yesus itu di sorga Pak Bu ya. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 21 di sorga. Ya. Sorga di mana? Percaya dia di sorga. Waktu kita memperhatikan Yesus di sorga itu, dia seperti yang dipercaya oleh perwira ini. Buat dia ya, perwira itu pengalaman terus Alkitab ini pengalaman, ya pengetahuan kita. Tetapi pada saat waktu kita melihat Yesus, tentu persoalan kita berbeda dengan perwira ini. Perwira ini punya persoalan karena hambanya sakit. Nah, waktu dia melihat tentang Tuhan yang bisa menyembuhkan, maka penglihatan itulah membuat dia di kalimat yang kedua, ia punya istilahnya apa nih? Ya, kalimat kedua katakan, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya. Saya berikan contoh Pak Bu. Ketika saya mendengar di situ ada tahu goreng enak. Di Taiwan itu kan ada satu tahu yang katanya konon enak, tapi baunya ampun-ampunan. Begitu saya sampai, saya ditanya, pastor suka makan tahu enggak? Ya, saya suka tahu, tapi saya tidak suka makan tahu. Karena segala sesuatu saya mau tahu aja gitu loh. Dia cerita tentang tahu. Nah waktu dia cerita tentang tahu, kira-kira apa yang saya lakukan? Karena kepintaran dia mencerita tentang tahu itu, maka saya menjadi demikian. Tertarik. Nah ini sini. Karena dia pernah mendengar Yesus, dia menyuruh orang ke sana karena dia tertarik. Betul enggak? Waktu saya dengar kata tahu, saya dengar cerita tahu, saya tertarik. Saya bilang, tolong dah beliin. Walaupun begitu dibeli, waduh rasanya bau. Anda kalau pernah ke Taiwan tahu lah ya tahu yang seperti itu. Sudah ngerti lah ya. Terus dia coba makan tapi memang enak. Jadi rupanya enaknya tahu itu ya bisa mengalahkan baunya itu. Kalau Anda bilang baunya sebau apa sih? Pernah nggak kalau lagi jalan? Tapi hari-hari ini udah nggak pernah ketemu ya. Anda lagi jalan tiba-tiba ada truk sampah liwat gitu. Pernah ketemu kan ya? Zaman-zaman dulu. Ya itu baunya lebih dari itu. Ya karena anak-anak saya kalau kita beli tahu itu, ampun. Tapi makannya mau. Nah, karena kita mendengar ceritanya baik, atau mungkin sekarang saya cerita, ya cerita yang lain lagi. Oh, di sana ada makanan yang enak. Anda dengar, saya coba mengisahkannya. Lalu Anda karena dengar apa? Anda tertarik kan? Anda tertarik kalau bukan Anda sendiri yang ke sana, Anda akan suruh orang ke sana. Nah, seperti itulah. Pertama kalau Anda ingin mengalami namanya metamind, Anda akan bisa mengalami mindfulness, Anda mesti harus amati dulu siapa yang kamu amati. Pak Bu, kalau kita hadir di gereja, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak
mindfulness, kita tidak menyadarkan diri kita sepenuhnya pada Yesus, saya khawatir kita bukan mengalami roh Tuhan, kita mengalami roh yang lain-lain itu. Maka tidak heran ada begitu banyak orang masuk ke gereja, keluar bukan jadi berkat. Contoh sederhana Pak, saya tidak mau menuduh, tapi Alkitab kan ada. Marta salah satu contohnya. Maria fokus kepada Yesus. Dan Alkitab katakan dia pilih yang terbaik. Marta gimana? Sibuk ritual sana. Dia tidak mengalami namanya impartasi energi ilahi. Tapi yang dia alami apa? Energi kesibukan. Akibatnya apa? Ibadah seperti itu bukan meningkatkan iman, justru melemahkan iman. Tandanya apa? Ngegerutu. Kan seringkali kita jumpai juga di tengah kehidupan kita. Selesai ibadah, itu kan duit lagi, itu kan promosi. Kita nggak hadir, jiwa kita melayang kemana-mana. Bahkan kadang-kadang kita nggak fokus, lalu hilang beberapa kalimat, langsung kita ambil kalimat terakhir, aku nggak ngerti tuh. Gembala saya pernah share sama kami, dia selesai khotbah, pengerjanya bilang, tadi Bapak khotbah apa ya, saya nggak ngerti loh. Shock Bapak gembala saya itu, dikasih tahu begitu. Dia bilang saya ini udah doa, udah belajar, tapi dia nggak ngerti. Kan lebih baik besok-besok susi A, si B khotbah aja Pak. Dikasih serentetan nama-nama Tuhan top-top semua. Benar. Habis selesai dia ke WC, dia masuk ke gerejanya lagi, datang seorang ibu, ibunya udah cukup usia, peluk Pak. Saya sungguh diberkati oleh Bapak. Khotbah tadi menyentuh hati saya. Hari ini saya benar-benar merdeka. Gembala serius saya nangis. Tadi di WC ketemu staf saya nggak ngerti. Ini ibu-ibu yang peot ngerti. Lalu apa sih? Yang peot itu seperti Maria fokus. Ibadah itu tujuannya dari spiritual Pak Bu. Tapi kadang-kadang kita punya standar manusianya itu pengennya apa? Ritualnya. Tubuhnya hadir. Tapi jiwanya melayang kemana-mana. Sebelum saya mengerti tentang kesadaran yang penuh ini, saya juga termasuk orang seperti itu. Terjadilah sebuah ambigu, buka Alkitab kan udah gak pernah nih pakai gadget, tapi kadang-kadang sedang ibadah yang dilihat baju, yang dilihat masakan siapa gitu. Saya tidak nyindir, cuma kasih tahu aja. Kan kita punya kamera, kita punya itu, apa namanya tuh, CCTV. Mau saya perlihatkan nih. Ada orang tiduran. Ini laporan-laporan yang kami terima sebenarnya. Lalu kelihatannya biasa-biasa, tapi akibatnya ya ini, begitu pandemi semua syok. Galau, lata, gugup. Ini hamba-hamba Tuhan perlu juga ya untuk mengingatkan. Ya saya khotbahnya agak beda hari-hari ini. Saya lebih mau bawa Bapak Ibu untuk ngalami yang namanya apa? Mindfulness, kesadaran yang penuh. Sadar dirinya siapa. Nah itu perwira tadi, tertarik energi keilahian. Perhatikan Pak Bu, Yesus itu punya kapasitas yang luar biasa. Waktu kita memperhatikan Yesus, seperti tadi para penyembah itu. Ya, tadi lagu yang terakhir, boleh naik sini. Ya, pemusik apa itu tadi yang nyanyi itu. Apa itu tadi Be The Center itu ya. Siapa tadi itu? Yang terakhir. Nah.
Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya, berarti dia tertarik. Ngapain dia tertarik? Dia tetap meminta supaya ia datang dan menyembuhkannya. Nah, saya mau tanya, kalau saya bilang, tolong saya dengar sana ada jual kacang kedoyan saya. Iya kan? Terus Erna pergi ke sana beli kacangnya. Tujuannya ngapain sih? Saya suruh beli. Kan sudah. Tujuannya saya pengen nikmati. Tujuannya saya mau mengalami kan. Mau mengalami, menikmati kacang tersebut. Nah, periura ini tujuannya apa? Mau mengalami keilahian Allah. Mengalami perjanjian ilahinya. Alkitab berkata, hei barang siapa yang letih, lesu dan yang berbadan berat. Bukan ya, berbeban berat maksud saya. Kenapa kamu mesti ketawa? Tersinggung, tersindir, terhibur gitu. Karena tertawa dia. Pikiran positif aja kan. Yang berbeban berat datanglah kepadaku. Diapain? Aku berikan kelegaan. Dan itu standar keilahian Allah. Pak Bu, kalau kita fokusnya kepada dia, ibadah kita mengalami apa? Kelegaannya. Loh, kenapa nggak ngalami? Persoalannya di mana? Persoalannya kata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Jiwa kamu, jiwa kamu akan apa? Tenang, mentalnya akan tenang. Perlu tenang, perlu belajar. Pak Bu, semua kan pernah sekolah kan? Pernah sekolah enggak? Kalau Anda lagi belajar tuh ngapain? Guru, bari guru, turunkan harga kita. Kan enggak, kan itu demo. Kalau namanya belajar itu kita suka nggak suka gurunya mau botak, mau gendut, ya dengerin. Ya Pak ya, dicatat. Sekarang enak dicatat, zaman kami dulu pakai apa tau enggak? Saya masih ingat di kampung pakai papan hitam. Itu waktu SD saya di kampung itu masih sempat ngalami loh. Papan hitam pakai, ya saya di sini mungkin udah enggak ada. Pak Damin pernah nggak Pak? Yang pakai papan hitam Pak? Nah itu Pak Damin tuh kalau usianya sudah di atas 80, saya sih belum. Tapi pernah, tapi nggak lama-lama. Pakai kapur. Nah itulah kita mesti dengaran sama Tuhan. Mari kepadaku yang letih lesu, perhatikan dia. Dengar itu gini, kita itu kalau dengar itu seperti kita lagi. Istri saya juga ngomong saya dulu ya waktu pertama-tama karena kita kan pengalaman baru-baru tuh agak aneh di rumah. Dia bilang kamu kayak orang gila yang ngomong sendiri ya. Itu 30 tahun yang lalu, saya Jakarta itu, saya kalau habis baca kitab dan nyembah di luar, saya suka ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri aja. Ngomong sama siapa? Saya ngomong sama Roh Tuhan. Udah ada ya smart gitu. Smart. Saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Saya ngomong sama dia. Tuhan, saya mau buat apa Tuhan? Saya ngomong sendiri aja sama Tuhan. Dan di situ saya mengalami pencerahan roh saya. Kalau roh saya sudah dicerahkan, apa yang terjadi? Hikmat Allah turun atas saya. Hikmat itu kerjaan spirit. Nggak bisa buat apa-apa. Hikmat itu selalu bekerja di alam roh. Tetapi ketika saya mau berbicara, Tuhan kasih saya kemampuan dan pengetahuan. Maka kadang-kadang ada yang bilang, Bapak doanya lama ya? Enggak. Kok Bapak peka banget? Kepekaan itu karena hikmat. Hikmat karena apa? Karena saya bergaul. Berapa jam berdoa? Enggak perlu jam. Yang penting hadir saat waktu kamu dimanapun berada. Hadir atau jiwa kita sadar gitu loh. Ibadah kita sadar. Jadi saya ngalami. Nah, kalau kita menggunakan ini kan bukan pelajaran baru kan ya? Apa tuh? Amati, tertarik, mengalami. Kan saya punya kartu ATM.
Nah ATM ini tujuannya apa? Smart. Saya mengikuti arahan Roh Tuhan. Jadi sewaktu kamu mengambil apa saja, ini memang benda. Tapi dari mana benda ini? Boleh dong kita menggunakan ya ilmu filsafat. Salah satu ilmu filsafat itu namanya ada epistemologi, ilmu yang mempelajari ilmu. Dalam pengertian saya, berpikir tentang pikiran kita. Anda harus bisa belajar berpikir pikiranmu sendiri, jangan pikiran orang punya nggak ketemu. Mana bisa kita belajar pikiran orang lain? Belajarlah berpikir pikiran sendiri. Nah, pikiran kita itu jadi 3 bagian. Ada ontologi, ada aksiologi, ada teleologi. Ini menurut ilmu filsafat. Ontologi itu gini, dari satu kebendaan, onto itu kan keberadaan sampai ketiadaan. Nah, ini kan keberadaan, ada barangnya. Lalu ketiadaannya apa? Dari mana sumbernya? Nah, waktu kita membaca Alkitab, semua tulisan itu keberadaan. Artinya apa? Sudah pernah ada. Paham ya Pak ya? Pak Bu ya? Kalau kamu baca semuanya sudah pernah terjadi. Tapi kan jangan sampai hanya pada keberadaan aja. Itu semuanya relatif. Karena kejadian masa lalu kita mau mengalami rohnya. Siapa dan untuk apa? Itu Tuhan. Untuk siapa? Untuk manusia. Dan Tuhan masa lalu sama Tuhan masa kini, masa akan datang sama. Ontologi, aksiologi, dan teleologi. Aksio itu maksudnya apa? Realita kekinian. Kalau Tuhan dulu menyembuhkan perwira, dia dulu. Karena kita hidup dalam waktu. Tapi Tuhannya di mana? Dia ada di kekinian. Artinya apa? Saat waktu engkau melihat, kamu bisa mengalami energi yang sama dalam kasus yang berbeda. Demikian juga dia tahu akan datang karena bagi dia nggak ada waktunya. Dia bisa ngerti hari besok, hari lusa, hari akan datang. Maka dia kata, Tuhanlah yang memberitahukan kepadamu apa yang akan datang. Siapa? Tuhan. Itu bukan ilmu sihir Pak Bu. Itu namanya pencerahan. Dari mana? Yaitu. Nah tadi kan kamu nyanyi lagunya. Be the Center. Ayo. Anda udah berdiri belakang lupa aku suruh nyanyi. Sama-sama ya. Yesus kau sumber segalanya. Yesus kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus tiada yang berarti. Semua yang ada di dunia Yesus kau segalanya. Dari semua yang ada Yesus kau sumber di hidupku. Yesus kau sumber di hidupku. Kaulah Alfa Omega, selamanya kau tetap Tuhanku Yesus. Saya ajak Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh dengan nyanyi contoh. Nah waktu Anda nyanyikan kata Yesus, jiwa kita hadir, pikiran kita hadir. Perasaan kita juga hadir. Beda ya. Anda dengar khotbah, dengan Anda belum dengar khotbah, waktu Anda nyanyi beda. Tapi sekarang saya mau bawa kamu untuk mengalami yang lebih serius lagi di alam roh. Waktu kamu nyanyikan,
Yesus be the center. Kamu waktu pikirkan itu, hadir sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh kamu. Kata kitab roh itu penurut. Kesadaran yang penuh dari kita berfokus kepada Dia, dengan kita memikirkan Dia, dengan kita merasakan Dia. Saya pakai istilah metamind itu, kita terus mengalami energi perjanjian. Kita mengalami perjanjian ilahi tersebut. Kita sedang mengalami. Dan kita tahu. Itu artinya kita sedang belajar sama Tuhan. Kita tidak perlu diajar lagi karena ini alam roh yang mengajar kita. Kita mengalami perjanjian ilahi. Alkitab katakan kau tidak perlu diajar. Energi itu akan menerjemahkan dengan beribu-ribu bahasa. Siapapun orangnya. Dan dia akan menerjemahkan dalam bahasa sesuai dengan kau akan mengerti. Kita mulai mengerti siapa aku dan di mana aku. Itu namanya mindfulness. Kita mulai mengerti siapa aku. Sudahkah aku menjadi serupa dengan Engkau? Jelas dia akan kasih tahu sama kita, Pak Bu. Sekecil apapun kotoran di dalam kita, dia akan kasih tahu. Bukan virus, bukan bakteri, itu kecil buat Tuhan. Penyakit buat Tuhan kecil. Yang tidak bisa Tuhan buat itu adalah titik-titik hitam yang engkau pelihara itu. Itu lebih dari virus. Itu lebih dari kuman, itu lebih dari kanker. Kemarahan, iri, cuek, tidak peduli. Bahkan kita punya konotasi yang banyak sekali. Pasti pengalaman keilahian seperti seunggu emas yang kita temukan dari gunung telah dipecahkan bercampur dengan pasir, tanah, bebatuan. Bagaimana kita mengeluarkannya? Saya belajar dari teman saya, siramkan air keras. Dan tiba-tiba terjadilah sebuah reaksi kimia. Semua kotoran itu terpisah, tinggal emas yang muncul. Saya lagi membayangkan keilahian Allah melebihi daripada itu. Semua kotorannya akan lepas. Maka kita gak punya kesempatan lagi berpikir negatif sebenarnya kalau tiap hari kita dibersihkan. Karena gak ada energi negatif. Hadir seutuhnya. Kita tidak lagi mempunyai sebuah paham. Entar dulu lah, biarin aja lah, gampang. Gak ada lagi Pak Bu. Itu namanya mindfulness. Kalau saya ngomong begini masih gak ngerti, saya juga gak tahu. Siapa yang membuat Bapak Ibu tidak mengerti? Hampir 3 bulan saya berkhotbah tentang kalimat ini. Ketika mencapai mindfulness, apa yang terjadi Pak Bu? Wellness, sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Anda duduk saja, setan lari, berkat datang. Tak perlu Anda teriak-teriak kayak orang ketakutan. Tidur saja. Tuhan kirim Adam, kirim Hawa maksud saya. Tidak usah cari.
Kenapa kamu ngeliatin saya? Saya ingat 15 tahun yang lalu kayak begini. Saya lagi khotbah. Sisi belakang saya pada berdiri ngeliatin saya. Saya liatin. Kan terjadi resting mereka. Dan itulah pengalaman bersama Roh. Jadi ya resting ya. Ngalami istirahat di dalam Roh. Saya lihat pasti Anda semua akan ngalami resting nanti. Waktu mindfulness periksa apa yang ada di dalam batinmu. Jangan membiarkan itu melekat. Jadi pribadi yang kata kitab, yang seperti ini tidak pernah kujumpai. Saya yakin percaya, Anda semua pasti bisa. Nggak ada amin. Mindfulness, hadir di hadirat Allah karena Anda mengamati dan merasakan. Amati Yesus, waktu nyanyi amati sepenuhnya. Lalu rasakan. Ya, saya pakai bahasa-bahasa biasa lah. Pikirkan, rasakan. Kalau saya katakan meditasi, kontemplasi, terlalu tinggi bahasanya. Sama aja barangnya. Ya, kontemplasi itu merasakan. Hadir di tengah-tengah kita. Sampai kita mengalami apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kehadiran Tuhan dia akan menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Kita pakai satu waktu ini. Saya pengen Bapak Ibu untuk punya pengalaman roh hari ini. Yesus kau sumber segalanya. Yesus kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus kau sumber segalanya. Yesus kau sumber segalanya. Kaulah Alfa Omega, selamanya kau tetap Tuhanku Yesus. Yesus, tiada yang berarti. Semua yang ada di dunia Yesus kau segalanya. Dari semua yang ada Yesus kau sumber di hidupku. Yesus kau sumber di hidupku. Kaulah Alfa Omega, selamanya kau
semua yang ada. Yesus Kau, hatiku menyembah-Mu. Yesus Kau segalanya, semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Yesus Kau segalanya, semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Yesus Kau segalanya, semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Yesus Kau segalanya, semua tentang-Mu dan semua tentang-Mu. Dan sekarang nyanyinya dengan bergumam. Bergumam itu yang disebut Haga. Bergumam. Kata Haga itu artinya kita sedang bergumam. Sedang merasakan kata Haga sedang melepaskan nafas. Haga Syama. Pikiran tetap pada Syia. Fokus pada Yesus. Hati terus pada Haga. Izinkan Roh Kudus periksa batin. Izinkan Roh Kudus selidiki. Izinkan Roh Kudus sembuhkan kamu, sembuhkan jiwa. Sembuhkan Dia Tuhan penyembuh. 2000 tahun lalu Ia menyembuhkan seorang perwira. Hari ini Roh yang sama sedang menyembuhkan jiwa kita. Kesembuhan itulah yang akan memulihkan seluruh eksistensi hidup kita.
kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami lemah, kami terjebak oleh ego kami. Tapi ketika kami sadar bahwa kami punya Tuhan, maka segala kelemahan kami Tuhan tukar dengan kekuatan yang baru. Itulah sebabnya Engkau berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Itu disebabkan karena pemahaman kami yang keliru, yang kami jalani di kehidupan ini. Sehingga semakin hari semakin berat, terasa berat, bahkan memang berat. Akibat dari berat, membentuk sebuah karakter baru. Karakter egosentris, ketidakpedulian, selalu merasa lebih baik dari orang lain. Ketika kami menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Ketika kami belajar firman-Mu, kami dengar oleh batin kami. Kami menatap, kami mengamati Engkau. Kami tertarik oleh energi keilahian-Mu. Kami masuk tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mengalami keilahian-Mu yang mentahirkan kami, melepaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membawa kami kepada kesempurnaan-Mu ya Tuhan. Ikhlaskan semua kesakitan-Mu, kebencian-Mu. Ikhlaskan. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak pernah lagi mau mempersoalkan. Aku mau jalani hari-hari hidup ini bersama dengan Engkau. Aku mau menjalani hari-hari hidup ini oleh arahan Roh Tuhan sebagai Tuhan, sebagai pemimpin hidupku. Sehingga setiap keputusanku bukan lagi aku, melainkan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dengan waktu ini ya Bapa. Memberkati anggur dan roti ini sehingga menjadi berkat sesuai firman-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu angkat cawannya dan rotinya. Ini sebagai tanda angkat berdiri kita di hadapan Tuhan. Mata terarah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Ia berkata, inilah tubuhku. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya. Rasakan kita sedang makan apa yang Tuhan katakan tersebut. Makan roti ini. Angkat cawan ini yang berisikan anggur. Amati dia. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, penghapus dosamu. Minumlah,
menghapuskan dosamu, menjadikan kamu baru. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Naikkan syukur dari hati yang dalam. Sebab Dia Tuhan Allah, Dia Raja, Dialah kekuatan kita, Dia penghibur kita. Yes, 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 yes. Buat Anda yang butuhkan pertolongan Tuhan, terarah tanganmu kepada Dia. Baik yang di sini maupun di rumah, diberkatilah Anda, diberkatilah. Ada seorang ibu di tempat ini menangisi tentang anaknya. Saya tidak tahu anakmu kenapa, tapi engkau begitu sedih sekali. Tuhan berfirman, aku besertamu, aku melegakan engkau. Tapi Tuhan bilang, jaga mulutmu, penuhilah pujian dan pengucapan syukur. Jangan menggerutu, jangan mengatakan kata sia-sia. Seorang bapak di tempat ini punya masalah dengan lehernya. Ada di sini, angkat sekarang wajahmu. Tuhan sudah berikan kelegaan buat kamu. Ada seorang ibu dengan perut, ada masalah dengan perut kamu. Ya selama ini, sekarang terjadilah pemulihan. Oh haleluya. Buat Anda yang bawa mobil, beberapa hari ke depan, berhati-hati, jaga diri, hindari emosi, supaya roh yang akan membawa kecelakaan tidak berkuasa atasmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kita semua adalah umat pengharapan miliknya Tuhan. Bersandarlah sepenuhnya kepada Dia. Dalam nama Yesus.